Kebayang nggak ketika saat itu kalian itu invest 1 juta, dalam 1 bulan itu sudah jadi 364 juta bro. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1.500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya ingin sharing ya pengalaman saya bulan kemarin take profit dari satu buah token dan itu kenaikannya termasuk lumayan signifikan ya. Hanya dalam 3 minggu naiknya sudah berpuluh-puluh kali lipat. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya share di channel Telegram. Ini saya post sekitar tanggal 14 Oktober ya. Dimana saat itu token yang saya beli itu ngepump 5.400% hanya dalam 3 minggu. Meskipun pada waktu itu saya take profitnya lambat ya, yaitu kenaikannya saat naik 38 kali lipat. Padahal seharusnya saya itu bisa profit di angka 54 kali lipat. Tapi ya mau gimana lagi ya, emang waktu itu saya udah take profit. Nah, di sini saya itu ingin membahas lebih detail mengenai kejadian di saat itu dan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi di sini itu saya membahas mengenai token Giro. Nah, token Giro itu sudah pernah saya review sekitar pada tanggal 22 September ya. Kalau kalian ingin cek silahkan di YouTube Duta Kripto staking dengan bunga APY 3000% di platform Giro. Jadi ketika saat video ini saya buat harga Giro itu sekitar 10 dolar atau 140.000. Dan tahu nggak harganya sekarang berapa? Di 2 November hari ini harga Giro itu 18,1 juta. Gila banget kan? 22 September itu 140.000, sekarang jadi 18,1 juta. Dan bahkan ini kalau kita cek dari segi histori harganya, all time high dari Giro itu pernah mencapai ke titik 51,3 juta dan itu terjadi pada tanggal 25 Oktober kemarin. Jadi 22 September itu 140.000, 1 bulan kemudian itu naik jadi 51,3 juta. Nah, ini kalau kita cek di kalkulator ya, berapa ya kenaikannya ya? 51 juta dibagi 140.000 sama dengan 364,2. Jadi hanya dalam waktu durasi 1 bulan kenaikan Giro itu mencapai 364 kali lipat. Kebayang nggak ketika saat itu kalian itu invest 1 juta, dalam 1 bulan itu sudah jadi 364 juta bro. Nah, semenjak saya posting itu di channel Telegram itu banyak banget komentar di YouTube yang membahas, Bang, gimana nih cara dapetin token seperti Giro? Karena banyak yang tanya seperti itu, makanya video ini akhirnya saya buat. Dan di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian mengenai fenomena Giro ini. So, stay tune di channel kesayangan kalian, Duta Kripto. Poin yang pertama adalah tidak ada yang tahu harga kripto ke depannya. Itu catat ya, nggak ada yang tahu. Bayangin, andaikan saya tahu kalau Giro itu 1 bulan kemudian bakal tembus ke all time high 1 Giro 51 juta, pasti di tanggal 22 September kemarin saya itu ya borong bro Giro. Semisal nih saya borong 1000 Giro ya. Jadi 140.000 kali 1000 Giro sama dengan 140 juta. Jadi tanggal 22 September saya borong Giro 140 juta nih. Lalu 1 bulan kemudian 140 juta ini jadi 51 miliar bro. Bayangin, modal 140 juta di bulan September itu jadi 51 miliar di bulan Oktober. Siapa coba yang nggak pengen kayak gini ya? Itu andaikan saya tahu bahwa Giro itu akan mengalami kenaikan yang gila-gilaan. Tapi faktanya nggak ada yang tahu hal itu. Nggak ada yang tahu masa depan harga dari suatu cryptocurrency. Makanya pada waktu itu saya itu hanya memiliki sekitar 6 Giro atau 7 ya. Pokoknya kalau nggak 6 itu 7. 2 Giro itu saya beli, kemudian 2 hasil dari staking,
lalu 3 hasil dari reward. Jadi punya sekitar 7 kalau nggak salah. Dan itu sudah saya jual semua ketika kenaikannya sekitar 38 kali lipat. Kenapa kok dijual? Ya karena saya nggak tahu kalau kenaikannya bakal tembus 51 juta bro. Andaikan saya tahu, pasti saya akan menjualnya ketika mencapai all time high-nya. So, bagi kalian yang tanya, Bang, gimana cara menemukan cryptocurrency yang memiliki potensi kenaikan seperti Giro? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Andaikan saya tahu, pasti tanggal 22 September saya borong ribuan token Giro. Paham ya? Jadi kalau ada yang bilang, berkat saya review tokennya harganya naik, halah, itu kepedean. Jadi nggak usah didengerin ya. Karena semua itu bergantung pada market. Kalau marketnya itu solid untuk buy, ya harganya naik. Tapi kalau nggak solid, ya harganya turun. Jadi nggak ada yang tahu masa depan harga cryptocurrency. Poin yang kedua adalah karena kita tidak mengetahui harga dari suatu cryptocurrency itu bakal naik atau enggak, makanya kita perlu yang namanya diversifikasi aset. Maksudnya apa? Jadi kita itu selalu berupaya untuk bisa invest di banyak sekali cryptocurrency. Jadi kalian itu jangan all in di satu token kripto, karena kita nggak tahu mana nih kripto yang akan mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, semisal nih kalian punya uang 1 juta. Nah, itu kalian diversifikasi aset. Contohnya kalian udah target 1 juta ini saya bagi untuk 5 macam token. Nah, masing-masing token ini saya invest 200.000 misal ya. 200.000. Kemudian token B juga 200.000, token C juga 200.000, token D, token E. Jadi semua itu kalian diversifikasi aset. Karena kita nggak tahu nih mana token yang akan mengalami kenaikan signifikan. Nah, ternyata setelah 1 bulan, token B ini mengalami kenaikan 20 kali lipat. Kemudian token yang C ini ternyata rupul. Jadi di sini pentingnya diversifikasi aset. Kalian jangan all in di 1 atau 2 token saja. Kalau kalian ingin menemukan hidden gems atau token emas ya kalian harus melakukan diversifikasi aset. Balance yang kalian miliki itu kalian pecah ke beberapa token cryptocurrency. Dan umumnya untuk mendapatkan kenaikan yang signifikan, kalian itu harus masuk ke token-token yang market cap-nya itu masih kecil. Ya kayak micin atau cryptocurrency yang jauh dari top 100 coin market cap dan lain-lain. Intinya masuk ke token dengan market cap yang masih kecil. Selanjutnya adalah money management. Karena kalian itu invest di cryptocurrency, maka kalian harus bisa mengatur keuangan kalian. Kalian harus bisa memisahkan uang mana yang itu untuk diinvestasikan ke cryptocurrency, kemudian uang mana yang itu digunakan untuk kebutuhan harian, uang mana yang digunakan untuk kebutuhan kesenangan kalian, dan lain-lain. Intinya kalian harus bisa memanage keuangan kalian. Karena masuk di dunia cryptocurrency itu high risk, high return. Kalian harus pahami prinsip ini ya. Resikonya itu besar, tapi potensi profitnya juga besar. Kalian itu jangan hanya melihat dari segi potensi profitnya ya, tapi kalian harus pahami juga akan resiko yang ada di balik token yang kalian invest di situ. Maka dari itu, pastikan ketika kalian itu masuk ke dunia investasi cryptocurrency ataupun saham, itu tetap gunakan uang dingin. Jangan gunakan uang dapur, oke? Poin yang keempat adalah jangan all in ketika kalian take profit. Nah, ini kesalahan yang saya lakukan pada waktu itu ya. Jadi pada tanggal berapa ini ya? Pada tanggal 14 Oktober ini ya, saya itu langsung all in take profit sekitar 7 Giro. Ketika kenaikannya mencapai kenaikan 38 kali lipat. Bayangin aja, andaikan pada waktu itu saya itu nggak all in take profit, saya itu bisa profit 300-an kali lipat. Karena kalau kita cek dari persentase history price-nya, Giro itu dalam 1 bulan kenaikannya 364 kali lipat bro. Sedangkan pada waktu saya take profit itu kenaikannya baru 38 kali lipat. Kebayang nggak? Ini kesalahan yang saya lakukan ketika melakukan take profit atas Giro. Mungkin karena saya lihat itu sudah gila banget ya naiknya 38 kali lipat, ya saya langsung take profit semua. 7 Giro langsung saya jual semua. Disitulah muncul penyesalan. Maka dari itu ketika kalian melihat suatu aset harganya itu sudah naik dan kalian ingin take profit, jangan langsung all in. Karena masih ada kemungkinan token yang kalian beli itu harganya akan terus naik.
Dan yang terakhir adalah tetap do your own research. Kalian sebelum masuk ke suatu token, sebelum beli, sebelum jual, itu pastikan kalian sudah melakukan riset mandiri. Jangan hanya karena ada orang itu FOMO, terus ada orang ngevote, kalian langsung melakukan suatu tindakan. Ada orang FOMO, kalian langsung beli. Ada orang ngevote, kalian langsung jual. Nggak seperti itu. Kalau kalian ingin menjadi investor, pastikan do your own research. Entah itu kalian invest di emas, di saham, di cryptocurrency, semua sama aja. Kalian harus melakukan riset mandiri. Karena aset yang kalian beli itu adalah tanggung jawab dari kalian sendiri. So, meskipun kalian itu mengikuti suatu akun YouTube, entah akun Telegram, entah akun Instagram dari orang yang menurut kalian itu jago banget analisanya, tapi tetap kalian itu harus melakukan riset mandiri, bro. Karena itu merupakan aturan dasar ketika kalian itu terjun dalam dunia investasi. Selalu lakukan riset mandiri dan tetap gunakan uang dingin. Oke? So, itu aja sih 5 poin yang menurut saya bisa kalian ambil sebagai pelajaran terkait dengan fenomena giro yang kemarin sempat terjadi ya di bulan Oktober, di mana hanya dalam waktu 1 bulan nilainya naik 364 kali lipat. Gila banget ya. Ya, semoga aja kita bisa menemukan token-token yang memiliki kenaikan seperti Giro ini ke depannya. Amin. Tapi saya ulang lagi, nggak ada yang tahu price dari kripto ke depannya. Kalau ada yang bilang, ini saya jamin naiknya sekian, potensial sekian, hidden gems. Percayalah, itu hanya teknik marketing. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.